Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Susan Sutomo di mata pelajaran matematika. Matematika asik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik apabila kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabar anak-anak? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap jaga protokol kesehatan supaya kita terhindar dari segala macam penyakit. Oke? Di pertemuan kemarin, kita sudah membahas mengenai vektor. Nah, di pertemuan kelima ini pun kita masih membahas mengenai vektor. Vektor yang akan kita bahas di pertemuan kelima ini adalah vektor dot product. Dot product itu apa sih? Dot product itu adalah perkalian skalar dua buah vektor. Lalu kita juga akan membahas mengenai vektor saling tegak lurus. Seperti apa sih vektor saling tegak lurus itu? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita memulai ke materi, kita akan melihat juga tujuan dari pembelajaran ini ya. Nah, tujuan dari pembelajaran pertemuan kelima di materi vektor yang pertama adalah menentukan perkalian skalar dua vektor atau dot product dan juga yang kedua adalah menentukan dua vektor yang saling tegak lurus. Oke, ini adalah modul yang harus kalian download di aplikasi e-learning sekolah. Oke, lanjut kita ke materi. Oke, kita akan membahas mengenai perkalian skala dua vektor atau bisa juga disebut dengan dot product. Dot product di sini, Ibu misalkan, diketahui vektor U sama dengan A, B, C, dan vektor V adalah D, E, F. Nah, bisa kita tulis dengan rumus dot product atau vektor itu seperti ini ya. U dikali V, vektor U dikali vektor V sama dengan AD ditambah BE ditambah CF. AD ini dari mana? AD ini dari perkalian A dan D. Lalu ditambahkan dengan BE, B dikali dengan E ditambahkan C dikali F. Nah, seperti ini. Ya, lanjut kita ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2 dan 3, dan vektor B adalah negatif 3 dan 1. Tentukanlah nomor 1, vektor A dikali vektor B, dan nomor 2 adalah vektor A dikali 2 vektor A dikurangi vektor B. Kita tinggal jawab ya di sini. Jawab. Nomor 1, vektor A dikali dengan vektor B sama dengan, kita tulis kembali, vektor A-nya berapa? Vektor A-nya adalah 2 dan 3. Lalu dikali dengan vektor B. Vektor B adalah negatif 3 dan 1. Nah, apabila seperti ini, kita tinggal masukkan, substitusikan ke dalam rumus yang seperti ini. 2 dikali negatif 3 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka isinya adalah hasilnya negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Ini lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 ini adalah A, vektor A dikali dengan 2 vektor A dikurangi vektor B. Nah, kita cari dulu nilai yang ada di dalam kurung, yaitu 2 dikali vektor A dikurangi vektor B. Kita tinggal substitusi aja, vektor A-nya itu berapa? Vektor A-nya itu adalah 2 dan 3. Dikurangi vektor B adalah negatif 3 dan 1. Maka kita kalikan dulu ya, 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 dikali 3 sama dengan 6. Dikurangi negatif 3 dan 1. Maka hasil akhirnya adalah 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7. Lalu di sini 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Hasilnya adalah 7 dan 5. Kita tinggal substitusi ke dalam yang ini ya. Vektor A sama dengan 2 dan 3 dikali 7 dan 5. Nah, kita tinggal substitusi nih ke perkalian ini. Yaitu 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14, ditambah 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka hasilnya adalah 14 ditambah 15 sama dengan 29. Ini adalah hasil dari A dikali 2 vektor A dikurangi vektor B. Sampai sini paham ya?
Sekarang kita lanjut ke perkalian vektor jika dua buah sudut diketahui. Nah, di sini Ibu punya dua buah garis, yaitu vektor A dan juga vektor B, di mana Ibu di sini akan tuliskan sudut di sini adalah sudut theta. Ya, sudut theta ini memiliki ketentuan tersendiri ya. Sudut theta ini tidak boleh lebih dari 180 derajat. Nah, ini ketentuannya. Sudut theta itu adalah sudut yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari V. V itu sama dengan 180 derajat. Untuk rumusnya sendiri di sini adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Nah, cos theta ini nanti kalian akan mengetahuinya ya. Biasanya di soal sudah diketahui ataupun di soal tidak diketahui. Tetapi theta ini bilangannya selalu lebih kecil dari 180 derajat ya. Lanjut kita ke contoh soal. Contoh soal diketahui vektor A sama dengan negatif 3 dan 4 dan vektor B adalah akar 3 dan 1 jika sudut antara vektor A dan vektor B adalah 60 derajat, maka perkalian dari vektor A dikali B adalah, nah kita tinggal substitusi ke dalam rumus yang ini ya. Kita tinggal cari nih, cari apanya dulu nih? Kita cari dulu vektor A dan vektor B atau cari dulu panjang A dan panjang B terlebih dahulu? Nah, kita cari terlebih dahulu panjang A dan panjang B-nya ya. Di mana di sini ya? Kita cari panjang A. Panjang A sama dengan, cara mencari panjang A itu dengan modulus atau bisa juga disebut panjangkan ya. Di sini panjang A sama dengan negatif 3 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan sama dengan akar negatif 3 dikuadratkan sama dengan 9 ditambah 4 dikuadratkan sama dengan 16. Maka hasilnya adalah akar 25. Akar 25 itu sama dengan berapa? Sama dengan 5. Lanjut kita ke mencari panjang vektor B, yaitu ini ya, akar dalam kurung akar 3 dikuadratkan ditambah 1 kuadrat sama dengan akar dikuadratkan berarti akarnya hilang menjadi 3 ditambah 1 dikuadratkan 1 sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Nah, ini udah kita ketahui nih, panjang vektor A adalah 5, panjang vektor B adalah 2. Kita tinggal substitusi ke dalam rumus yang ini. Yang ditanyakannya kan adalah vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 60 derajat, karena sudah diketahui ya, panjang vektor A adalah 5 dikali 2. Nah, cos 60 derajat itu berapa? Kita lihat lagi di sudut istimewa trigonometri. Oh, ternyata cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Kita tuliskan lagi di sini. Sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10 dikali setengah. 10 dikali setengah sama dengan 5. Nah, ini hasilnya ya. Paham sampai sini ya? Lanjut kita ke dot product. Dot product ini adalah perkalian sudut antar dua vektor ya. Nah, ini rumus yang tadi yang sudah kita bahas. Nah, untuk perkalian dot product sendiri atau perkalian sudut antar dua vektor, ini rumusnya ya. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 1 dan negatif 3. Dan vektor B adalah negatif 4, 2. Berapakah besar sudut antar vektor A dan vektor B? Kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang ini. Kita cari dulu yang apanya nih? Oh, kita cari dulu vektor A dikali vektor B. Di sini kita cari dulu ya, vektor A dikali dengan vektor B sama dengan vektor A-nya berapa? 1 dan negatif 3. Lalu vektor B-nya adalah negatif 4 dan 2. Sama dengan 1 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4. Ditambah negatif 3 dikali dengan 2 sama dengan negatif 6. Maka hasilnya negatif 4 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 10. Nah, ini perkalian antar dua buah vektor. Lalu apabila sudah diketahui, kita tinggal cari panjang vektornya nih. Panjang vektor A-nya berapa? Kita akarkan lagi.
Ini berarti 1 kuadrat ditambah negatif 3 dikuadratkan. Sama dengan akar 1 ditambah 9. Sama dengan akar 1 tambah 9 sama dengan 10. 10 bisa diakarkan nggak? Oh, ternyata nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, tulis seperti ini aja. Lalu kita cari panjang vektor B. Akar panjang vektor B yaitu negatif 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan negatif 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4. Maka hasilnya adalah akar 20. Akar 20 bisa nggak? Nggak bisa. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Lalu kita tinggal substitusikan ke dalam rumus yang ini ya. Ke dalam rumus yang ini ya. Di sini cos theta sama dengan ini adalah negatif 10 per akar 10 dikali akar 20 sama dengan negatif 10 per akar 10 dikali akar 20 sama dengan berapa? Akar 200. Akar 200 itu berapa? Akar 200 itu sama dengan 10 akar 2. Oh, kebetulan ini 10 dan 10-nya sama. Kita bisa langsung coret ya. Kita coret nih. Kita coret yang ini ya, kita coret. Nah, maka hasilnya adalah 1, negatif 1 per akar 2. Karena ini akar 2, maka kita kalikan dengan perkalian sekawan. Nah, ini kali 2, akar 2 juga per akar 2. Ini tinggal kalian kali silang aja ya. Maka hasilnya adalah negatif 1 per 2 akar 2. Nah, kalau udah seperti ini, kalian tinggal cari tahu nih, ini ya, sebentar. Kita cari tahu ya, negatif setengah akar 2 ini sudut berapa nih? Nah, ini Ibu hapus dulu sebentar, hapus dulu nggak apa-apa ya. Ini Ibu hapus dulu di sini. Kita cari dulu, negatif setengah akar 2 ini berada di mana? Berada di koordinat berapa nih? Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini adalah koordinat kartesius ya, di mana kalau di trigonometri, di sini itu semuanya bersifat positif. Kalau yang di sini adalah sin yang positif, berarti cos, tan, cosec itu adalah bersifat negatif. Nah, kalau yang di sini tannya yang positif. Kalau yang di sini adalah cos yang positif karena tadi di awal Ibu sudah jelaskan kalau theta itu tidak boleh lebih dari 180 derajat, maka kemungkinan besar negatif 1/2 akar 2 ini kurang dari 180 derajat. Negatif 1/2 ini sepertinya ada di sini nih, ada di kuadran kedua. Tadi kan Ibu juga udah bilang ya, theta itu biasanya selalu ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 2. Ada di kuadran 2 yang di sini ya. Berarti negatif 1/2 ini adalah miliknya cos karena nilai sin ini selalu positif. Jadi sumbu yang hasilnya negatif 1/2 akar 2 itu adalah apa? Oh, ternyata itu adalah cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu kan adalah negatif 1/2 akar 2. Coba kalian cek benar atau enggak. Cos 45 derajat itu adalah negatif 1/2 akar 2. Nah, apabila sudah diketahui nih, sumbunya adalah 45 derajat, kita tinggal kurangkan 180 derajat dikurangi 45 derajat sama dengan berapa? Oh, sama dengan 135 derajat. Maka kita sudah mengetahui nih, berapakah besar sudut antara vektor A dan vektor B? Yaitu 135 derajat. Paham ya? Lanjut kita ke dua vektor yang saling tegak lurus. Ini adalah rumusnya, dan ini adalah ketentuannya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Lanjut kita ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan P5 dan vektor B adalah negatif 2 dikali 4. Jika A tegak lurus B, maka nilai P adalah... Nah, Ibu sudah tuliskan di sini kenapa sama dengan 0, karena memang dari sini juga dari ketentuannya juga sama dengan 0 ya. P dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 2P ditambah 20 sama dengan 0. Nah, lalu kita tinggal pindah ruaskan aja kan. Karena 20-nya nggak ada teman, di sini berarti negatif 20P sama dengan negatif 20/2. Jadi P-nya sama dengan negatif, bukan negatif ya, karena negatif kali negatif adalah positif. Maka P-nya adalah 10. Nah, ini hasilnya. Paham ya? Oke, cukup sampai di sini materi yang Ibu jelaskan di pertemuan kelima. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan melalui WA Japri Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.